Di lain sisi, Sanggun ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh pria tua yang buta yang bernama Tuan Jiu. Tubuhnya saat ini sudah tidak bisa digerakkan akibat tulang di sekujur tubuhnya telah patah. Di sana, Tuan Jiu bersedia mengobati lukanya, asalkan ia memanggilnya sebagai ayah. Sanggun menolak dan tidak akan memanggilnya dengan sebutan ayah, karena bagaimanapun juga ia tidak mengenalnya sama sekali. Sementara itu, Lisan bersama Keke terus mencari hingga malam hari. Sesaat, mereka terperosok ke dalam sebuah jebakan hewan yang dibuat oleh warga sekitar. Sanggun akhirnya tidak mampu bertahan. Sebelum tewas, ia meminta maaf kepada ibunya karena ia tidak bisa hidup lebih baik. Ia pun berusaha untuk bergerak dan terjatuh ke bawah. Melihat itu semua, Tuan Jiu langsung mengobati tulangnya yang patah karena merasa kasihan melihatnya. Setelah sembuh dan bisa bergerak lagi, Sanggun berterima kasih kepadanya. Jiu menjawab sebenarnya ia hanya mengetes Sanggun saja untuk memanggilnya ayah. Ia bangga kepada Sanggun yang memiliki pendirian yang sangat kuat dan tidak goyah meskipun dalam kondisi sekarat. Di waktu bersamaan, terdapat 5 orang pendekar yang membuat keributan dan membunuh pengawal milik Liman. Kedatangan mereka ke sana untuk mencari Sanggun karena telah membunuh ketua mereka, yaitu si penculik kemarin yang suka menguliti wajah seorang wanita. Liman menjawab kalau Sanggun tidak berada di rumahnya. Mendengarkan hal tersebut, mereka berlima langsung pergi dari sana. Kembali ke Sanggun. Saat ini ia merasa bingung harus mempelajari jurus bela diri yang mana. Apakah jurus pisau terbang dari ayahnya atau jurus bela diri peninggalan ibunya? Tuan Jiu memaksanya untuk memilih salah satu dari senjata yang ia pegang saat ini. Karena tidak mungkin ia bisa menguasai 2 jurus bela diri sekaligus. Lalu Tuan Jiu bercerita mengenai masa lalunya dan kenapa ia bisa berada di tempat tersebut kalau di saat dulu ia dijebak oleh adik seperguruannya yang bernama Duan. Karena Duan ingin menguasai perguruan bela diri miliknya. Ia pun dibuat mabuk dan matanya dibuat menjadi buta oleh Duan. Lalu setelah itu ia dibuang ke jurang tersebut. Mendengarkan hal itu, Sanggun merasa sedih. Dan ia pun bersedia membalaskan dendamnya kepada adik seperguruannya itu. Tuan Jiu tentu saja menjadi senang. Ia pun akan memberikan semua tenaga dalam bela diri miliknya supaya Sanggun menjadi kuat dan bisa membunuh adik seperguruannya itu. Di lain sisi, adik seperguruan Suyu yang bernama Su Wen diperintahkan oleh guru mereka untuk menghabisi semua perguruan bela diri yang berada di kota. Sang guru juga memberikan senjata pisau terbang yang sudah ia duplikat dan meminta Su Wen untuk memberikan kepada Suyu nantinya. Alhasil, Suyu langsung mengobrak-abrik semua perguruan yang ada dengan menggunakan senjata pisau terbang yang sudah diduplikat. Ternyata hal itu dilakukan untuk memfitnah Liman sebagai pelakunya.
kembali ke Sanggun. Ia pun berlatih bela diri yang sudah diajarkan oleh Tuan Jiu. Namun sesaat Tuan Jiu meminta ia memilih salah satu senjata yang ia pegang saat ini. Yang kini di tangan Sanggun terdapat dua senjata, yaitu dari ibunya dan satunya lagi senjata pisau terbang milik Liman. Akhirnya Sanggun memilih senjata pisau terbang untuk ia kuasai. Sementara itu, Han Jun mengabarkan kalau semua perguruan yang berada di kota telah dihabisi oleh seseorang yang menggunakan senjata pisau terbang. Kasim Go yang melihat pisau tersebut curiga keterlibatan Liman akan semuanya ini. Ia pun pergi menemui Liman untuk bertanya mengenai keterlibatan ia tentang pembunuhan saat ini. Liman yang melihat pisau itu menjawab kalau pisau tersebut bukan miliknya dan jelas pisau itu adalah palsu. Ia yakin pasti ada seseorang yang berusaha memfitnahnya dan menghancurkan nama baiknya. Kasim Go lalu pergi dari sana karena ia juga sadar bukan Liman pelakunya. Setelah keluar, Kasim Go merasa heran siapa sebenarnya pelaku yang membuat kekacauan saat ini dan kenapa bisa senjata pisau terbang tersebut dipalsukan. Putri Dean lalu menemui Liman. Ia curiga orang yang ingin menghancurkan nama baik mereka adalah Sanggun, karena hanya Sanggun yang bisa menggunakan jurus pisau terbang tersebut. Liman menyangkal tuduhan itu karena pisau yang digunakan oleh si pembunuh saat ini adalah yang palsu dan tidak mungkin Sanggun menggunakan pisau palsu sedangkan ia memiliki yang asli. Pasti terdapat seseorang yang berusaha merusak nama baiknya saat ini dan ia akan mencari tahu siapa dalang di balik semuanya ini. Singkat cerita, Tuan Jiu yang sudah terlalu tua lalu mentransfer semua kekuatannya kepada Sanggun dan setelah melakukan itu ia pun kehabisan energi. Dalam kondisi sekarat, Tuan Jiu memberikan sebuah kitab panduan cara untuk menguasai senjata pisau terbang. Tidak hanya itu, ia juga berpesan kepada Sanggun harus menepati janjinya untuk membalaskan dendam kepada Duan, adik seperguruannya tersebut. Dan setelah mengatakan semuanya itu, ia pun tewas di tempat. Lalu, Sanggun pergi ke kota untuk mencari informasi mengenai Duan. Di sana ia mendengarkan para warga sedang bercerita tentang Duan yang menjadi pemimpin sebuah perguruan ternama. Sementara Duan sendiri sedang bertemu dengan Han Jun, anak buah dari Kasim Go. Mereka pun saat ini sedang membahas kerjasama. Saat sedang mengobrol, Duan mendapatkan sebuah surat dari pengawalnya yang saat ia buka membuatnya sangat terkejut. Yang dimana kalung itu merupakan milik Tuan Jiu, kakak seperguruannya yang telah ia bunuh. Karena hal itu, ia pun menjadi sangat ketakutan. Di saat ia pergi dari tempat tersebut, di perjalanan tiba-tiba ia terjatuh dan kedua matanya berdarah. Warga dan para pengawal yang mengecek langsung menyatakan Duan telah meninggal. Duan lalu dimakamkan. Sang istri sangat bersedih karena suaminya telah meninggal secara misterius. Ia pun meminta pengawal untuk mencari tahu penyebab kematian suaminya. Sementara itu, Sanggun menemui istri dari Tuan Jiu dan memberikan sebuah barang.
Ia juga menceritakan Tuan Jiu telah dikhianati oleh Duan, adik seperguruannya sendiri, untuk bisa merebut posisi pemimpin perguruan. Tuan Jiu terjebak di dalam goa dan saat ini telah meninggal. Lalu di malam harinya, Sang Gun menghampiri makam Duan yang ternyata itu semuanya hanyalah akal-akalan dari Duan yang berpura-pura mati. Ia tahu terdapat seseorang yang kini hendak membunuhnya untuk membalaskan dendam atas kematian Tuan Jiu. Tak lama kemudian, datang seorang pemuda yang bernama Long Yi. Ia merupakan pendekar bayaran yang disewa oleh Duan untuk menjaganya. Sang Gun segera menyerang, namun Long Yi menahan serangannya tersebut. Di saat itu juga, Su Yu datang ke sana dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Long Yi yang gila akan ilmu bela diri menggunakan sebuah rantai akar untuk mengikat Sang Gun beserta Su Yu, yang dimana rantai akar tersebut ia curi dari salah satu pendekar yang pernah ia lawan. Melihat hal itu, Duan berencana kabur dari sana. Sang Gun segera menggunakan pisau terbang dan berhasil membunuhnya. Melihat kemampuan mereka yang sangat luar biasa, Long Yi balik ketakutan dan meminta maaf karena telah menyerang. Di sini Sang Gun menjelaskan Duan adalah orang jahat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Setelah itu ia pun meminta untuk dilepaskan. Namun sayang, Long Yi menjawab ia tidak tahu cara melepaskannya karena senjata rantai akar tersebut ia curi dari salah satu pendekar dan main asal gunakan saja. Namun mereka tenang saja. Ia tahu terdapat sepasang suami istri yang merupakan pendekar. Ia yakin rantai akar tersebut bisa dilepaskan oleh mereka. 上面有一对夫妇，他们是武功特。喂，那公孙夫妇现在住哪儿啊？ Mendengarkan hal tersebut, Sang Gun segera meminta Long Yi untuk mengantarnya ke tempat itu. 喂，你先告诉我啊！ Sebelum pergi, mereka pun menginap di sebuah penginapan karena hari terlalu malam. Karena rantai akar itu, mereka berdua pun terpaksa menginap di satu kamar. Di sana juga, Sang Gun bertanya kenapa Su Yu sangat dendam kepada Liman dan sangat ingin membunuhnya. Su Yu menceritakan di saat dulu seluruh anggota keluarganya tewas dibunuh oleh Liman. Maka dari itu, ia akan membalaskan dendam. 你知道吗？ Lalu Sang Gun menjawab kalau ia juga keturunan dari Liman dan ia siap menanggung kesalahan yang telah diperbuat oleh Liman dan bersedia dibunuh olehnya. Namun satu yang ia pinta, berikan kesempatan kepadanya untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh ibunya. Apabila telah selesai, ia bersedia dibunuh oleh Su Yu. Di sana, Su Yu tidak bisa berkata apa-apa dan memilih untuk tidur. 那我这条命， Lalu keesokan harinya, Lisan bersama Keke yang berada di hutan untuk mencari keberadaan Sang Gun tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang merupakan pasukan milik Duan. Mereka menuduh Lisan sebagai pembunuhnya, dikarenakan Lisan adalah anak dari Liman yang menggunakan jurus pisau terbang untuk membunuh Duan. Tentu saja Lisan merasa kebingungan karena bukan ia pelakunya. Keke, si beban ini, tiba-tiba melawan mereka. Namun karena ia lemah, ia justru terluka akibat terkena serangan. Lisan mencoba menakuti pasukan tersebut dengan berpura-pura menggunakan jurus pisau terbang. Hal itu pun berhasil dan menggunakan kesempatan tersebut untuk segera kabur dari sana.
Berita mengenai kematian Duan yang disebabkan oleh senjata pisau terbang telah terdengar ke telinga Liman. Ia menyadari kalau ini pasti ulah dari Sanggun. Namun ia penasaran kenapa Sanggun melakukan hal itu. Ia pun memerintahkan Paman Ti untuk mencari keberadaan Sanggun agar mereka bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kembali ke mereka. Di perjalanan, Sanggun bertanya kepada seseorang mengenai sepasang suami istri pendekar yang tinggal di wilayah tersebut. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun di sini mereka sadar kalau mereka hanya berputar-putar saja di tempat itu dan kembali ke posisi semula. Karena merasa lelah, Sanggun dan yang lainnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Hingga di malam harinya, tanpa sadar mereka terlelap dan tiba-tiba datanglah sebatang ular yang menyeruput darah milik Suyu. Ia pun seketika langsung sadar. Sanggun yang melihat hal itu segera menghisap racun ular itu dari tangannya, yang mengakibatkan ia yang justru keracunan dan pingsan di tempat. Suyu menjadi sangat bersedih karena takut Sanggun akan tewas di sana. Untung saja Long Yi memiliki obat penawar dari segala racun yang segera ia pinumkan kepada Sanggun. Hingga keesokan harinya, Sanggun telah sembuh dan melihat Suyu sangat perhatian kepadanya karena ia dipeluk semalaman. Long Yi membangunkan mereka karena tempat itu tiba-tiba ada longsor. Melihat itu semua, mereka pun segera pergi, yang menyebabkan Sanggun beserta Suyu terpisah dari Long Yi. Lalu mereka menemukan sebuah jembatan, namun anehnya di sini jembatan tersebut terbuat dari rantai. Sanggun yang memiliki trauma akan ketinggian menjadi ketakutan. Suyu membantunya untuk melewati jembatan itu. Setelah berhasil, mereka menemukan sebuah rumah. Saat masuk ke dalam, ternyata Long Yi berada di sana dan sedang terikat. Sesaat ada seorang wanita psikopat yang ingin mengambil darah milik Long Yi. Tidak ingin itu terjadi, Sanggun berteriak meminta berhenti. Namun sayang, ia justru diserang yang membuat ia bersama Suyu langsung terpental ke dinding. Tidak sampai di situ, wanita psikopat tersebut menggunakan boneka aneh yang ia kendalikan dan melempar mereka berdua hingga masuk ke dalam sebuah kamar. Tanpa sengaja, Sanggun dan Suyu terperosok ke dalam lubang di kamar itu. Sementara itu, Long Yi saat ini hendak dibunuh dan diambil darahnya. 放心吧，我会把你养得白白胖胖的。别吵着姐姐。 Long Yi berteriak meminta tolong, hingga suaranya terdengar ke telinga Sanggun. Mereka yang mendengarkan suara Long Yi berusaha mencari sumber suara tersebut. Saat sedang mencari, Sanggun berhasil menemukan sebuah tembok batu yang ketebalannya sangat tipis. Ia pun mencoba menghancurkannya, yang ternyata di dalam tembok batu itu terdapat sebuah mekanisme yang seketika pintu rahasia mulai terbuka. Wanita psikopat yang melihat itu segera menyerang mereka berdua, dan pertarungan pun tak dapat terelakkan.
Tidak ingin dikalahkan untuk kedua kalinya, Sanggun menggunakan jurus pisau terbang untuk merobek kain yang mengikat mereka. Dan setelah itu ia pun mengalahkan wanita psikopat itu. Merasa terancam, wanita psikopat menggunakan Long Yi sebagai ancaman agar mereka tidak menyerang. Di sana, sesaat Sanggun melihat terdapat seorang wanita yang terbaring kaku di atas tempat tidur. Ternyata wanita tersebut adalah kakak dari wanita psikopat itu, yang selama ini ia menggunakan darah manusia untuk melakukan ritual dengan harapan kakaknya bisa hidup kembali. Melihat itu semua, Sanggun menjadi iba. Ia pun menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan wanita tersebut, yang dimana ia memiliki kemampuan itu dari Tuan Jiu, yang telah memberikan seluruh kekuatannya kepada Sanggun. Lalu terlihat kakak dari wanita psikopat itu akhirnya hidup kembali, namun dalam kondisi sangat lemah. Si kakak merasa bersalah karena adiknya ini terlalu banyak membuat dosa, yang telah membunuh banyak orang yang tak bersalah. Maka dari itu, si kakak mewakilkan adiknya meminta maaf kepada Sanggun dan yang lainnya. Namun meskipun telah bangkit dari kematian, si kakak ternyata tidak bisa hidup lama. 姐姐， Sebelum meninggal kembali, ia sangat berterima kasih kepada sang adik yang selama ini berusaha mati-matian untuk menghidupkannya. Ia mau sang adik menjalani hidupnya dengan lebih baik dan tidak perlu membuat kejahatan lagi. Dan setelah itu, si kakak menghembuskan nafas terakhirnya di sana, yang membuat si adik sangat bersedih karena harus berpisah kembali dengan orang yang ia sayangi. Setelah kejadian itu, Sanggun dan yang lainnya pamit untuk pergi dari sana. Siapa sangka, baru saja melangkah keluar, tiba-tiba rumah itu terbakar, yang ternyata wanita psikopat tadi mengorbankan dirinya untuk tewas bersama dengan sang kakak. Namun sesaat ada yang aneh, karena tempat yang mereka pijaki tiba-tiba berubah. Yang ternyata semua kejadian tadi hanyalah mimpi belaka yang terhubung di dalam pikiran mereka bertiga. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah jembatan. Anehnya di sini, jembatan itu sama percis seperti mimpi yang mereka bertiga alami barusan. Akhirnya mereka sadar yang barusan dialami bukanlah mimpi biasa. Sanggun yang takut ketinggian kini sudah tidak takut lagi, karena sebelumnya di dalam mimpi tersebut ia sudah melewati jembatan itu. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah tempat, rumah pendekar sepasang suami istri. Baru saja masuk, mereka disambut oleh sebatang ayam terbang. Melihat hal itu, mereka segera menangkapnya dan memberikannya kepada sepasang suami istri pendekar di sana. Lalu Sanggun mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu meminta untuk dilepaskan dari ikatan rantai di tangannya beserta tangan Suyu. Mereka pun lalu dibawa masuk ke dalam, dan sepasang pendekar itu bersedia membantu mereka. Namun, satu hal yang perlu Sanggun dan Suyu ingat, rantai itu bukan senjata biasa. Siapapun yang telah terikat, maka tandanya mereka akan menjadi sepasang kekasih sehidup semati. Namun apabila mereka memaksa untuk melepaskannya, maka Sanggun beserta Suyu dilarang untuk saling mencintai. Apabila dilanggar, maka mereka berdua akan terluka dengan sendirinya. Sanggun menjadi senang dan justru mengurungkan niatnya untuk melepaskan rantai tersebut. Namun tidak dengan Suyu, ia tetap meminta untuk dilepaskan. Sontak, perkataannya itu membuat Sanggun bersedih, karena sebelumnya ia mengira Suyu menyukainya. 否则之人将遭受心之苦，最终暴毙耳。 Karena tidak ada pilihan lain, sepasang pendekar lalu segera melakukan ritual untuk menghancurkan rantai tersebut. Sanggun beserta Suyu akan dimasukkan
racun kumbang cinta ke dalam tubuh mereka. Apabila sudah masuk ke dalam tubuh, maka mereka berdua dilarang untuk saling mencintai. Terlihat kumbang itu pun masuk ke dalam tubuh mereka dan ritual pelepasan rantai akar berhasil dilakukan. Setelah berhasil, mereka harus menunggu 1 malam lagi supaya rantai itu benar-benar bisa lepas. Di malam harinya, Sang-gun tidak bisa tidur karena terus memikirkan Suyu. Karena kedepannya ia sudah tidak bisa mencintainya lagi. Begitu juga dengan Suyu yang memikirkan hal yang sama. Suyu terpaksa melakukan ini dikarenakan misi yang diberikan oleh gurunya yang harus ia selesaikan. Lalu ia pun secara diam-diam memegang tangan Sang-gun untuk yang terakhir kalinya. Tiba-tiba rantai akar itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, Sang-gun yang telah sadar melihat tangannya sudah tidak ada rantai lagi. Ia pun keluar untuk menemui Suyu dan mengajaknya bersama Long Yi untuk segera pergi. Setelah pergi meninggalkan rumah sepasang pendekar itu, Suyu juga ingin berpisah dan ia hendak melanjutkan perjalanannya. Sang-gun sangat bersedih kalau harus berpisah darinya. Sesaat, Long Yi menantang Sang-gun berduel karena ia terobsesi menjadi kuat dan penasaran bagaimana rasanya bertarung dengan seorang pendekar pengendali pisau terbang. Sang-gun berusaha menolak tantangan tersebut dengan meminta Long Yi untuk menggendongnya. Apabila ia mau, maka Sang-gun akan berduel dengannya. Long Yi yang agak sedikit bodoh mau melakukan apapun permintaannya. Dan terlihat Suyu tidak benar-benar pergi. Ia pun terlihat sedang bersembunyi di balik pohon dan sedang melihat mereka. Setelah sampai di kota tempat tinggal Sang-gun, ia pun berencana pergi ke makam ibunya. Namun sesaat ia bertemu dengan si beban, yaitu Keke, yang dikala itu sedang menghardik seorang pengemis karena meminta uang kepadanya. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali dan akan minum-minum untuk merayakannya. Sang-gun yang melihat wanita pengemis itu merasa kasihan dan juga mengajaknya pergi. Ia berjanji akan memberikan uang beserta pakaian untuknya. Sesampainya di tempat makan, wanita pengemis yang bernama Melati ini sangat berterima kasih kepada Sang-gun karena sudah mau membantunya. Sang-gun terlihat memberikan sedikit uang kepadanya agar Melati tidak mengemis kembali. Setelah itu, Melati pulang ke rumah dan merasa bersedih karena selama ini ia hidup berdua dengan neneknya. Namun si nenek telah meninggal yang membuat hidupnya kesepian. Tak lama kemudian, Su Wen, adik seperguruan Suyu, datang ke sana dan memberikan uang kepadanya. Tidak hanya itu, ia juga mengajak Melati untuk bergabung ke dalam perguruan kuil putih karena di sana ia akan mendapatkan hidup yang lebih layak. Di waktu bersamaan, Han Jun menemui ayah Keke. Kedatangan Han Jun ke sana untuk mengajaknya bekerja sama. Ia mau Sang-gun diracuni. Apabila ayah Keke menolak, maka Kasim Go akan mempersulit hidupnya beserta seluruh anggota keluarganya. Mendengarkan hal itu, ayah Keke tidak ada pilihan selain menuruti perintahnya. Setelah itu, Keke dipanggil pulang ke rumah.
Sang ayah meminta Keke untuk mengajak Sanggun datang ke rumah mereka dalam acara makan bersama. Keke menjadi senang karena ayahnya kini tidak membenci Sanggun lagi. 还是说爹生病了哎？呀，去！没大，我要是不把他请到家里来，还能看着啊？哦，哎，再说忆往昔，他李坏，爹，我就知道你人最好。 Di lain tempat, Suyu mendapatkan tugas baru. Selain membunuh Liman, ia juga diperintahkan untuk membunuh Sanggun. Karena sang guru baru tahu kalau Sanggun adalah keturunan dari Liman, pewaris bela diri pisau terbang. Sontak, Suyu menjadi galau karena tidak mungkin baginya membunuh Sanggun, orang yang ia cintai saat ini. 而应该叫李焕。这次你的速度一定要快，你必须要赶在韩俊得手之前拿。